Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Muallif hafizahullah wa adama an-naf'a bihi wa barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Malu syakhsil ladzi tahta yadi ghairihi ala thalathati aqsamin. Harta orang yang ada di bawah tangan orang lain dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, al-awwalu madmunun dhamana aqdin, dijamin dengan penjaminan akad. Contohnya apa? Kal mabi'i, seperti barang yang dijual. Wathamani, harganya, duitnya. Wal mahri, mahar tuh, mas kawin. Maka semua itu fala yajuzu tasarrufu fihi, nggak boleh digunakan, nggak boleh dipakai padanya qablal qabdi, sebelum diqabd, sebelum ada serah terima. Jadi nggak boleh ya, nggak boleh kalau seandainya ada barang atau ada uang atau ada mahar, itu semua nggak boleh dipergunakan, nggak boleh dipakai sebelum adanya serah terima. Udah akad kemudian belum serah terima, maka barang penjualan belum boleh dipakai, atau duitnya juga belum boleh dipakai, atau mahar belum boleh dipakai, kecuali sudah ada al-qabdu wal iqbadu. Itu yang pertama, yang disebut dengan madmunun dhamana aqdin, dijamin dengan penjaminan akad. Jadi ada orang udah jual beli nih, udah transaksi jual beli, udah menjual motor, membeli motor. Yang punya motor belum nyerahin motor kepada si pembeli, itu si pembeli nggak boleh pakai selama belum ada al-qabdu wal iqbadu, karena statusnya harta orang yang masih ada di tangan orang lain. Itu demikian, disebut dengan madmunun dhamana aqdin. Atau ada suami udah bilang saya serah, saya terima nikahnya, kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawin tersebut di atas dibayar tunai. Mas kawinnya belum diserahin ke bininya, belum boleh dipakai sama itu bini, karena belum ada serah terima. Inilah yang disebut dengan harta seseorang yang ada di bawah tangan orang lain. Yang masuk bagian pertama yang disebut dengan madmunun dhamana aqdin, dijamin dengan penjaminan akad. Jelas ya? Atau dari pembeli udah ada akad transaksi jual beli kepada si penjualnya, tapi si pembeli belum menyerahin apa? Belum menyerahin duitnya, uang kepada si penjual. Maka si penjual nggak boleh menggunakan uang tersebut sebelum si pembeli menyerahkan itu uang kepada si penjual. Demikian ya. Inilah yang disebut dengan harta seseorang yang ada di bawah tangan orang lain, yang masuk bagian pertama yang disebut dengan madmunun dhamana aqdin, dijamin dengan penjaminan akad. Illa mastusniyah, kecuali sesuatu yang dikecualikan nanti insyaallah. Yang kedua, madmunun dhamana yadin, dijamin dengan penjaminan tangan. Dijamin dengan penjaminan tangan. Artinya bagaimana? Penjaminan yang diganti dengan secara penggantian hukum syara, yang sama barangnya dengan barang tersebut, atau yang sama harganya dengan harga barang tersebut. Inilah yang disebut dengan dhamanul yad. Demikian. Dalam hukum syara, hukum agama, ada yang disebut dengan dhamanul yad. Kan tadi adalah kalimat dijamin dengan penjaminan tangan. Yang disebut dengan dhamanul yad, atau kita punya bahasanya penjaminan tangan, adalah menjamin dengan penggantian secara hukum syara.
yang sama barangnya dengan barang yang sama, atau yang sama harganya dengan harga yang sama. Contohnya apa? Kal maghsubi, contohnya barang yang digosok. Wal mu'ari, contohnya barang yang dipinjam. Fayajuzu tasarrufu fihi qabla al-qabdi, maka boleh menggunakan barang yang digosok, boleh menggunakan barang yang dipinjam sebelum adanya serah terima. Boleh. Ini ada orang menggosok barang orang lain, dia minjem apa? Dia pakai motor temannya, nggak pakai apa? Nggak pakai izin, kan gosok tuh, dibawa muter. Boleh nggak tasarrufnya? Tasarrufnya boleh. Sekalipun belum apa tadi? Belum kobat, belum adanya serah apa? Serah terima, belum bilang minjem, udah dipakai. Tasarrufnya hukumnya boleh. Tapi ingat, nanti di situ ada yang disebut dengan dhamanul yad. Manakala motornya rusak, motornya hilang, motornya ketabrakan, maka yang gosok tadi wajib mengganti. Itu demikian tuh. Inilah yang disebut dengan tadi apa? Dhamanul yad. Dalam hukum agama ada yang disebut dengan madmunun dhamanayat tuh, dijamin dengan penjaminan tangan. Artinya ada orang yang pakai motor orang lain nggak pakai izin, kan gosok tuh motor temennya, ada kunci, emang biasa nomor barang. Kemudian teman lagi tidur, dia butuh pengen kemana? Pengen ke pasar misalnya, nggak ngomong lagi, dipakai. Hukumnya apa itu? Gosok hukumnya tuh. Lagi jalan, tengah jalan ketabrakan atau ditabrak, rusaklah misalnya knalpotnya, maka ini orang yang menggosoknya wajib mengganti apa itu? Knalpotnya, karena inilah yang disebut dengan dhamanul yad. Demikian tuh. Atau dia nggak pengen ganti knalpotnya, tapi diganti sesuai harga apanya? Sesuai dengan harga knalpotnya. Inilah yang disebut dengan madmunun dhamanayat. Harta orang lain yang ada di bawah tangan orang lain. Itu demikian. Harta seseorang yang ada di bawah tangan orang lain. Jelas ya? Tadi yang pertama nggak boleh dipakai, disebut dengan madmun dhamana aqdin ya. Barang jual, kemudian duit, kemudian mahar, itu nggak boleh dipakai sebelum adanya serah terima. Tapi kalau seandainya madmun dhamanayat, ada orang yang menggosok atau minjem daripada orang lain, kemudian sampai rusak, ini bagaimana hukumnya? Hukumnya wajib apa? Wajib ganti seharga barang yang dipinjam tadi. Inilah yang disebut dengan madmunun dhamanayat. Itu demikian ya. Minjem mic dari orang lain, kemudian dipakai apa dia? Udah dipakai, pas balik-balikin rusak, maka inilah yang disebut dengan dhamanul yad. Maka orangnya mesti madmunun dhamanayat, diganti itu, bisa mic yang sama atau seharga mic yang dirusak. Demikian. Inilah yang disebut dengan hukum kedua, yang disebut dengan madmunun dhamanayat. Jelas ya? Panjang terus deh. Wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya inda hajati ilayhi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darajih. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darajih. Ya Rasulullah,
wasyani wadaraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.